Hal yang harus Anda ketahui tentang Park Güell di Barcelona, Spanyol. Park Güell adalah salah satu karya paling ikonik Antonio Gaudí. Dia merancang dan membangun tengara seluas 12 hektar tepat sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama, dan secara resmi dibuka sebagai taman umum pada tahun 1926. Situs Warisan Dunia UNESCO yang ditunjuk sejak 1984, lebih dari 12 juta turis mengunjungi Park Güell setiap tahun. Eusebi Güell, teman dekat dan pelindung Gaudí, menugaskannya untuk mendesain taman. Dia sudah lama menjadi penggemar Gaudí, sejak dia melihat pajangan jendelanya yang menawan untuk pengecer sarung tangan Esteve Comella di pameran Universal di Paris pada tahun 1878. Sejak itu, dia menugaskannya untuk membuat furnitur, mendesain rumah barunya Palau Güell di Jalan Nou de la Rambla, kilang anggur, dan gereja, tetapi Park Güell adalah proyek terbesar. Jika Anda sedang merencanakan perjalanan ke Spanyol, berikut adalah fakta menarik tentang Park Güell di Barcelona, Spanyol. Park Güell itu adalah proyek perumahan yang gagal. Ketika Gaudí awalnya merancang dan membangun Park Güell, dia tidak bermaksud menjadikannya taman umum. Sebaliknya, dia dan tanah miliknya Eusebi Güell berencana membangun perumahan modern dengan semua kenyamanan modern terkini, seperti air mengalir dan pemanas. Lokasinya juga tak tertandingi, tinggi di atas ibu kota Katalan yang kacau dengan pemandangan laut dan dataran Barcelona. Pasangan itu mendapatkan izin untuk membangun 60 petak berbentuk segitiga di perkebunan, terhubung melalui jalur, tangga, dan viaduk. Itu adalah proyek yang rumit, paling tidak karena mereka hanya dapat membangun di 1/6 dari tanah. Mereka membangun rumah pertunjukan untuk menarik investasi, tetapi kondisi kompleks untuk penjualan plot, kontrak sewa, dan kurangnya transportasi menjadikannya investasi yang tidak layak. Gaudí terpaksa meninggalkan proyek tersebut pada tahun 1914 ketika Güell meninggal. Pada tahun 1926, kota Barcelona membeli tanah tersebut dan mengubah area tersebut menjadi taman umum. Butuh waktu 4 tahun untuk membangunnya. Eusebi Güell menugaskan Gaudí untuk menyusun rencana pengembangan perkebunan untuk keluarga kaya di gunung pada tahun 1900. Pada tahun 1903, dia telah membangun 2 paviliun pintu masuk, tangga, jembatan, pagar luar, dan bagian dari lapangan terbuka besar. Pengacara, Martí Trias i Domènech, seorang teman Güell, adalah orang pertama yang membeli sebidang tanah di taman tersebut. Dia menugaskan arsitek Juli Batlevel untuk membangun vilanya. Bahkan selama masa hidup Güell, Park Güell adalah salah satu tempat wisata terbesar di Barcelona. Alun-alun besar sering digunakan untuk pementasan acara Katalanis, tarian tradisional Sardana Katalan, dan acara sipil dan sosial lainnya. Terinspirasi oleh alam, Güell ingin menciptakan ruang yang terinspirasi oleh taman perumahan Inggris di awal abad ke-19, itulah sebabnya dia menamakannya Park Güell, dalam bahasa Inggris. Gaudí terobsesi dengan alam, dan memastikan bahwa desainnya menggabungkan lingkungan alam. Dia mempertahankan vegetasi asli, seperti carop dan pohon zaitun, yang sudah ada di tanah dan hanya memilih tanaman Mediterranean untuk melengkapinya. Dia merancang sistem untuk menyimpan dan mengumpulkan air berdasarkan sistem irigasi masa kecil pedesaannya juga. Untuk bangunan, ia juga membuat kolom yang terinspirasi dari bentuk dan struktur pepohonan di sekitarnya. Itu sebabnya tidak ada garis lurus di properti juga, karena tidak ada garis lurus di alam. Sebagai gantinya, dia menggunakan kurva, garis miring, dan tepi bergigi. Gaudí tinggal di sini. Dia membeli rumah model pada tahun 1906 dan tinggal di sini bersama ayah dan keponakannya sampai dia meninggal saat ditabrak tram. Ini berarti dia juga bisa mengawasi pekerjaan konstruksi pada saat yang bersamaan. Rumahnya kini menjadi museum rumah Gaudí, lengkap dengan furnitur yang ia rancang dan barang-barang lain yang pernah ia gunakan. Menariknya, Gaudí sebenarnya tidak mendesain rumah ini. Francesc Berenguer, seorang arsitek Katalan, mendesain rumah tersebut tetapi Gaudí menandatangani rencana tersebut karena Berenguer belum menjadi arsitek yang memenuhi syarat. Tak lama setelah Gaudí pindah, Güell mengubah rumah besar yang ada, Casa Larrat, menjadi rumahnya. Jika Anda ingin menjelajahi zona ini, pastikan Anda memesan tiket, hanya 400 pengunjung yang diperbolehkan masuk setiap setengah jam.